Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurmalia Fatma dari kelas 7C dengan NPM 221063105048. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas final project dari mata kuliah Statistika Inferensial. Adapun tugasnya yaitu membuat poster serta pengolahan data terkait dengan judul penelitian yang diambil. Baik, berikut akan saya tampilkan untuk poster yang telah saya buat. Baik, judul penelitian yang saya ambil yaitu hubungan antara jumlah gizi buruk dengan angka stunting pada balita di Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Nah, adapun isi dalam poster ini, diantaranya di sini saya sajikan latar belakang terkait dengan topik yang diambil, yaitu angka stunting yang masih tergolong tinggi berdasarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2024. Relevansi nasionalnya itu mencapai 19,8%. Namun, untuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 berdasarkan SSG itu masih mencapai 37%. Nah, selain itu juga banyaknya ditemukan kasus balita yang terkena gizi buruk di Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Afriansyah dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa balita dengan status gizi buruk memiliki resiko lebih besar mengalami stunting, terutama di daerah dengan keterbatasan gizi dan juga akses layanan kesehatan. Maka dari itu, karena saya melihat adanya keterkaitan antara gizi buruk dengan stunting ini, maka dari itu saya ingin melihat apakah ada hubungan antara jumlah gizi buruk dengan angka stunting. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan monoton positif antara jumlah balita gizi buruk dengan angka stunting yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya pada tahun 2024. Nah, adapun hipotesis statistiknya yaitu H0 rho-nya sama dengan H1 di mana rho-nya lebih besar dari 0. Nah, berarti ketika H0 ini menunjukkan tidak adanya hubungan monoton positif antara dua variabel. Sedangkan untuk H1 itu ada hubungan monoton positif antara kedua variabel. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan metode korelasional. Karena saya ingin melihat apakah ada hubungan atau tidak antara variabel gizi buruk, yaitu X, dengan variabel balita yang terkena stunting, yaitu variabel Y. Nah, adapun data yang saya peroleh itu bersumber dari web resmi Badan Pusat Statistik, yaitu yang bisa diakses di https nttbps.go.id, yaitu terkait dengan data gizi buruk dan juga data stunting. Nah, analisis data pada penelitian ini diawali dengan melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk pada dua variabel data yang telah didapatkan tadi dari web BPS NTT. Kemudian setelah dilakukan uji normalitas, nantinya akan diketahui apakah sebaran data yang ada itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini sudah saya buatkan alur untuk analisis datanya. Jika nantinya data tidak berdistribusi normal, akan dilakukan uji korelasi dengan rank Spearman. Sedangkan jika nantinya data berdistribusi normal, akan diuji menggunakan uji korelasi produk moment person. Nah, setelah itu baru akan ditarik kesimpulan dari hasil uji. Nah, di sini juga saya cantumkan terkait dengan rumus dari uji normalitas Shapiro-Wilk,
Kemudian karena ternyata datanya itu berdistribusi tidak normal, di sini juga saya cantumkan untuk rumus-rumus dari dari uji korelasi Range-Spearman, baik untuk koefisien korelasi dan juga statistik ujinya. Nah, lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini untuk uji normalitas, setelah dilakukan uji normalitas menggunakan metode uji Shapiro-Wilk, nah, pada dua variabel ternyata didapatkan bahwasanya nilai W hitung itu lebih kecil dari W tabel. Nah, dengan demikian ketika nilai W hitung ini lebih kecil dari nilai W tabel, itu artinya H0 ditolak. Nah, untuk hipotesis H0 dari uji normalitas itu kan data berdistribusi normal. Maka ketika H0-nya ditolak, itu kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya data tersebut sebarannya itu tidak normal. Nah, dari dua variabel data yang diuji normalitasnya, ternyata keduanya itu berdistribusi tidak normal. Untuk perhitungannya seperti apa dan pengolahan data diuji normalitas ini seperti apa, nanti akan kita sama-sama bahas terkait dengan perhitungannya. Nah, kemudian setelah kita ketahui sebaran data di uji normalitas, selanjutnya kita lakukan uji korelasi. Nah, karena tadi kedua datanya itu tidak berdistribusi normal, maka uji korelasi yang digunakan adalah Range-Spearman. Karena Range-Spearman ini dapat digunakan untuk data yang berdistribusi tidak normal atau non-parametrik, serta data yang sifatnya ordinal, seperti itu. Oh iya, nah untuk data pada penelitian ini yaitu data dengan skala pengukuran rasio. Jadi boleh dilakukan juga dengan Range-Spearman. Nah, dari perhitungan diperoleh hasil nilai koefisien korelasinya RS yaitu 0,677. Nah, nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan korelasi positif antara kedua variabel yang sedang atau cukup kuat. Ini didasarkan pada kriteria pengelompokan korelasi juga. Nah, di angka 0,677 ini tergolong dalam hubungan yang sedang atau cukup kuat. Artinya apa? Artinya semakin tinggi jumlah balita gizi buruk, maka akan semakin tinggi pula angka stuntingnya. Nah, ini yang dimaksud dengan hubungan monoton positif. Nah, uji hipotesis satu arah dengan menggunakan ekor kanan dilakukan berdasarkan dengan hipotesis yang ada. Jadi kita lakukan uji hipotesisnya itu menggunakan ekor kanan. Nah, taraf signifikasi yang dilakukan itu di alfa 0,05 dengan jumlah datanya itu ada 22 karena kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini 22. Nah, dari situ menghasilkan nilai T hitung sama dengan 4,1139 dan T tabelnya 1,7247. Dengan demikian, T hitung itu lebih besar dari T tabel. Berdasarkan kriteria pengujian, maka H0-nya ditolak. Nah, jika kita lihat H0 ditolak itu berarti kita mendukung hipotesis alternatifnya, yaitu Rho lebih besar dari 0 atau adanya hubungan monoton positif antara dua variabel. Nah, hal tersebut juga diperkuat dengan p-value yaitu 0,0003 itu lebih kecil dari alfanya 0,05. Maka hal tersebut juga menunjukkan bahwasanya H0 ditolak dari segi perbandingan p-value dengan alfa. Nah, dengan demikian cukup bukti untuk menolak H0 dan mendukung klaim bahwa terdapat hubungan monoton positif antara kedua variabel yang diteliti. Nah, berikut hal-hal yang ditemukan pada saat uji korelasi mulai dari N-nya, alfanya, kemudian derajat kebebasannya, T hitung, T tabel, p-value, kemudian koefisien korelasi dan keputusan yang telah didapatkan. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian pada interval kepercayaan 95% menunjukkan adanya hubungan monoton positif yang signifikan antara jumlah balita gizi buruk dengan angka stunting di Kabupaten Kota Provinsi NTT tahun 2024. Nah, semakin banyak balita yang gizi buruk akan semakin tinggi pula angka stunting. Wilayah dengan kasus gizi buruk tinggi perlu menjadi prioritas
proses intervensi gizi dan pemantauan pertumbuhan, sehingga penanganan dini dapat membantu menurunkan resiko stunting secara lebih efektif. Nah, adapun referensi yang digunakan ini ada dari penelitian Afriansyah dan kawan-kawan, kemudian juga ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga ada dari Survei Status Gizi Indonesia serta Profil Kesehatan Indonesia. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan untuk perhitungan serta pengolahan datanya. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana proses pengolahan datanya. Nah, di sini pertama kita sajikan dulu ada dua data dari dua variabel, yaitu dari data balita gizi buruk dan juga balita stunting, yang didasari dari 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan lakukan uji normalitas menggunakan Sapiro-Wheel. Kita akan lakukan uji normalitasnya satu-satu. Jadi untuk data gizi buruk dulu, lalu baru data stunting. Jadi dilakukan terpisah. Nah, di sini kita punya 22 kabupaten kota yang tadi sudah ada di awal. Nah, kemudian X-nya ini yaitu data yang tadi, data balita yang gizi buruk. Di Kabupaten Kota Ngada itu ada 12 balita yang terkena gizi buruk. Nah, tapi kita urutkan nih dari yang paling kecil, karena untuk uji Sapiro-Wheel ini datanya harus diurutkan dari yang paling kecil. Setelah itu, ini kita jumlahkan menggunakan rumus SUM. Kita jumlahkan semua datanya, lalu kita cari rata-ratanya, yaitu 164,95 sekian. Nah, setelah itu di sini ada X min X bar, artinya data ini kita kurangi dengan rata-ratanya. Berarti yang ini 12 dikurangi dengan 164,95, menghasilkan negatif 152,955. Nah, tinggal kita blok saja. Nah, ini bisa kita tambahkan dolar agar tidak berubah. Selanjutnya kita bisa blok sampai dengan bawah. Nah, setelah itu di sini ada X dikurangi X bar kuadrat, berarti yang tadi sudah kita hitung, ini tinggal kita kuadratkan saja. Nah, jadi kolom C5 kita pangkatkan 2. Nah, setelah itu tinggal sama kita tarik ke bawah, kita blok semuanya. Nah, setelah itu, di sini kita kan tadi punya N-nya 22. Nah, untuk I ini, N-nya itu kita bagi 2. Berarti N-nya 22, kita bagi 2 ada 11. Jadi kita ambil 11 data, bisa kita urutkan 1 sampai 11. Ini artinya data pertama sampai 11. Nah, lalu kita cari AI-nya. AI ini apa? AI ini kita dapatkan dari tabel. Nanti ada tabel Sapiro-Wheel yang bisa kita lihat untuk mencari AI ini. Nah, tadi kan jumlah datanya itu N-nya ada 22 ya. Nah, ini tabelnya. Nah, tinggal kita lihat yang N-nya 22 mana. Nah, ini kan. Nah, N-nya 22 ini data di dalamnya ada 11. Makanya dari itu, nah ini tinggal kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, tujuannya tadi kita bagi datanya menjadi 2, N bagi 2, karena data yang ada di tabel itu untuk N sama dengan 2 itu ada 11 data. Kita simpan di sini. Nah, kemudian di sini ada X, N plus 1, min I. Artinya bagaimana? N-nya kan tadi 22. 22 ditambah 1, 23. 23 dikurangi I. I-nya I yang ke-1. Nah, berarti hasilnya itu adalah 22 tambah 1, 23, 23 kurangi 1, itu 22. Nah, kita lihat data ke-22, berarti yang ini kan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, nanti kita masukkan ke sini. Nah, seterusnya kita lakukan, atau mudahnya kita ambil data 11 data yang paling bawah. Jadi ini yang kita ambil. Nah, kita cantumkan di sini, tapi dari yang paling besar. Nah, setelah itu untuk XI-nya,
itu adalah kalau tadi kita ambil 11 data yang paling bawah dari urutan bawah, sekarang untuk XI kita ambil data sisanya. 11 data sisanya yang paling atas. Nah, berarti sampai dengan 86 ini kita simpan di sini. Nah, setelah itu xn plus 1 min i dikurangi xi. Berarti tinggal kita kurangkan saja antara kolom Y dengan kolom H. Nah, di sini G5 dikurangi H5. Selanjutnya kita blok ke bawah. Nah, lalu di sini ada AI xn plus 1 min i dikurangi xi. Nah, berarti kolom AI, kolom F ini tinggal kita kalikan dengan kolom I. Nah, untuk rumusnya. Nah, kolom F5 dikali dengan kolom I5. Nah, setelah itu kita blok ke bawah. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita akan mencari nah, di sini kita lihat dulu rumusnya. Untuk rumus uji Shapiro-Wilk itu, W sama dengan B kuadrat per SS. Nah, bagaimana cara mendapatkan B-nya dan juga SS-nya? Kita bagi dua aja nih biar mempermudah. Jadi ada penyebut dan juga ada pembilang. Untuk penyebutnya ini B dan pembilangnya ini SS. Nah, di sini kita lihat untuk mencari SS penyebutnya, rumusnya itu adalah kita jumlahkan X min X bar kuadratnya, kita jumlahkan jadi sigma dari ini kita jumlahkan. Nah, di sini kita dapatkan untuk SS-nya atau penyebutnya. Setelah itu, kita cari pembilangnya. Pembilangnya itu B kuadrat. Nah, ini berarti tadi kan kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan kolom-kolom ini. Kolom yang AI dikali N plus 1 min I dikurangi XI atau kolom J-nya kita jumlahkan menghasilkan 686,1337. Nah, untuk mencari pembilangnya tinggal kita pangkat 2 kan kolom J16 ini. Nah, setelah itu tadi penyebutnya kita pindahkan juga ke sini. Nah, setelah itu kita mencari W hitungnya. Nah, karena di rumus tadi yaitu B kuadrat per SS, tadi kan kita sudah dapat nih B kuadratnya dan juga SS-nya. Itu antara kolom J17 dan juga kolom J18, sehingga menghasilkan 0,803. Ini sebagai W hitungnya. Kemudian untuk W tabelnya itu 0,911. Dari mana W tabel ini? Nah, untuk W tabel ini bisa kita lihat di tabel Shapiro-Wilk. Nah, tadi data yang kita punya itu ada 22. Dan juga, oh iya, untuk taraf untuk alfanya itu yaitu di 5% atau 0,05. Jadi tinggal kita lihat nih untuk alfanya 0,05 di sini ya berarti. Dan juga kita lihat N-nya 22. Jadi tinggal kita tarik garis. Nah, di mana nih bertemunya? Ternyata di 0,911. Nah, berarti itulah yang menjadi nilai T-tabelnya. Nah, setelah itu tinggal kita bandingkan nih, lebih besar W hitung atau lebih besar W tabel. Ternyata W hitungnya itu lebih kecil dari W tabel. Maka ketika W hitungnya lebih kecil dari W tabel, datanya itu tidak normal karena H0-nya ditolak. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat W hitungnya 0,803, W tabelnya 0,911, artinya W hitung lebih kecil dari W tabel. Maka H0 ditolak. Ketika H0-nya ditolak, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, itu untuk yang data pertama, gizi buruk. Selanjutnya untuk data yang stunting juga kita lakukan hal yang serupa. Tinggal kita masukkan saja. Nah, kesimpulannya di sini kita dapatkan untuk
W hitungnya sama seperti tadi, W hitungnya itu kita dapatkan 0,838 dan W tabelnya ini akan sama ya W tabelnya karena jumlah datanya kita punya sama 22 dan alfanya juga 0,05. Jadi tetap W tabelnya 0,911. Nah, setelah kita bandingkan ternyata W hitungnya itu sama, lebih kecil dari W tabel, maka datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk W hitung stunting itu, dia ada di angka 0,838 dan W tabelnya 0,911. Maka W hitung lebih kecil dari W tabel, sehingga H0-nya ditolak. Karena bunyi H0 itu kan data berdistribusi normal. Nah, maka ketika H0-nya ditolak, maka kita bisa simpulkan data tidak berdistribusi normal. Nah, ternyata kedua data yang kita ambil ini, keduanya tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita ketahui sebaran datanya tidak berdistribusi normal, kita akan lakukan uji korelasi. Uji korelasinya menggunakan rank Spearman. Kenapa menggunakan rank Spearman? Karena tadi datanya tidak berdistribusi normal. Nah, di sini sama kita punya dua data tadi, tapi untuk uji korelasi ini tidak perlu diurutkan dari yang paling kecil. Nah, untuk uji korelasi rank Spearman, nah namanya saja rank Spearman ya. Nah, jadi nanti akan kita lakukan rankingan. Nah, di sini ada Rx dan Ry. Rx ini ranking dari data X, yaitu data gizi buruk, dan Ry ini ranking dari data yang Y atau data stunting. Nah, kita lihat di sini. Untuk rankingan ini, mudahnya kita gunakan rumus rank average, rank AVG. Nah, kita pertama akan ranking dulu data di kolom B4. Nah, yang Sumba Barat. Nah, kemudian yang akan kita dari mana? Dari data B4 sampai dengan data B25. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, kita tambahkan titik koma 1. Nah, ini untuk rumusnya tinggal kita pakai. Nah, untuk selebihnya ke bawahnya tinggal kita blok saja. Nah, untuk RY-nya juga sama. Berarti untuk ini kolomnya kolom C yang kita lakukan perlakuan ranking ini. Nah, selanjutnya setelahnya kita blok juga ke bawah. Nah, selanjutnya untuk kita akan mencari pertama itu koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi yang kita gunakan untuk melihat adanya seberapa besar hubungan antara keduanya, kita gunakan rumus 1 dikurangi 6 dikali sigma dari D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1. Nah, sebetulnya untuk rumus rank Spearman ini ada 2. Nah, tapi kita menggunakan rumus yang ini. Kenapa? Karena jika kita lihat data yang ada, ini tidak ada TS atau tidak ada data yang kembar. Sehingga kita bisa menggunakan rumus RS yang ini. Nah, di RS ini kan kita membutuhkan beberapa komponen ya. Ada D kuadrat, kemudian ada N dikali N pangkat 2 minus 1. Jadi kita bisa cari satu-satu. Setelah kita perankingan tadi, Rx dan Ry, selanjutnya kita cari D-nya nih. D ini dari mana? D ini yaitu selisih antara Rx dan juga Ry. Jadi tinggal kita kurangi kolom D dengan kolom E. Nah, kita blok ke bawah semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita perlu ada D kuadrat. D kuadrat berarti tinggal kita kuadratkan kolom yang ada di F ini. Sel-sel yang ada di F kita kuadratkan dan kita blok ke bawah, kita tarik, kita drag. Nah, selanjutnya di sini kita kan tadi perlu sigma dari D kuadrat ya. Nah, berarti sigma dari D kuadrat itu kita jumlahkan semua. Kita sum semuanya dari kolom G ini, kolom D kuadrat, kita jumlahkan menghasilkan 572. Nah, di sini juga untuk N-nya 22, alfanya 0,05. Nah, setelah itu kita beralih ke sebelah sini. Kita fokus ke sebelah sini. Karena tadi rumus koefisien korelasi yang kita gunakan yang ini, maka pertama kita
lihat dulu di bagian atasnya. Di bagian 6 dikali sigma D kuadrat. Nah, berarti kita cari dulu nih, 6 kali sigma D kuadrat. Berarti tinggal kita kalikan. 6 dikali kolom G26. Nah, berarti yang ini sigmanya ya tadi, sigma dari D kuadrat. Jadi tinggal kita kalikan, menghasilkan 3.432. Kemudian N dikali N kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk N-nya tadi ada 20, yaitu ada di kolom B27, dikali N-nya juga kolom B27, angkat 2 dikurangi 1. Tinggal kita masukkan rumusnya, menghasilkan 1.620. Mohon maaf, menghasilkan 10.626. Nah, setelah itu kita masuk ke, kita gabungkan nih antara yang tadi dengan antara pembilang dan juga penyebutnya. Tinggal kita bagi berdasarkan rumus. Jadi, kolom yang kita bagi dengan sel di J4. Menghasilkan 0,322 sekian. Nah, barulah kita bisa hitung RS-nya. Nah, RS-nya tadi kan 1 dikurangi sigma D 6 kali sigma D kuadrat per N kali N pangkat 2 min 1. Jadi tinggal kita lakukan rumus sama dengan 1 dikurangi K, karena tadi K4, karena tadi kan sudah kita hitung ya, antara pembilang dan penyebutnya. Nah, dapatlah 0,6770. Nah, setelah kita dapat RS-nya, yaitu koefisien korelasi, berarti ada di angka 0,6770. Nah, ini tuh tergolong ke dalam hubungan yang cukup kuat atau sedang. Nah, selanjutnya kita lakukan uji hipotesis. Nah, untuk melakukan uji hipotesis, kita gunakan rumusnya itu RS, rumus teh hitungnya ya, RS per akar dari 1 kurangi RS kuadrat per N kurangi 2. Nah, RS-nya tadi kita dapat 0,667, kemudian N-2 ini kita sebut juga sebagai derajat kebebasannya itu jumlah data dikurangi 2, berarti 20. Nah, kemudian 1 min RS kuadrat yang kita butuhkan di rumus, tinggal kita lakukan rumus ini, 1 dikurangi kolom J14 pangkat 2. Nah, barulah bisa kita cari teh hitung, karena kita sudah punya komponen-komponennya nih. Sama dengan J14. Kolom sel J14 itu berarti ini RS-nya dibagi SQRT, yaitu akar dari sel J16. Sel J16 itu berarti yang ini, 1 min RS kuadrat dibagi sel J15, berarti ini nih, N-2. Nah, setelah sudah sesuai dengan rumus, tinggal kita operasikan rumusnya. Nah, sehingga didapatkan untuk teh hitungnya 4,1139. Nah, lalu kita cari T-tabelnya. Untuk T-tabel ini, karena kita lakukan dengan uji ekor kanan, sesuai dengan hipotesis, maka kita tinggal lihat di tabel distribusi T untuk uji ekor kanan atau uji satu ekor. Nah, di sini dari tabel kita peroleh 1,7247. Nah, setelah itu kita bandingkan nih, ternyata T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Nah, ketika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, ketika H0 ditolak, apa yang terjadi? Ketika H0 ditolak, berarti hipotesis alternatifnya kita klaim gitu. Berarti akan mendukung hipotesis alternatif bahwasanya terdapat hubungan signifikan yang terdapat hubungan monoton positif yang signifikan antara double. Nah, kita bandingkan dari p-value-nya. P-value itu bisa kita cari dengan rumus, karena ini menggunakan uji ekor kanan, 1 min T dis sel J17. Sel J17 itu berarti derajat kebebasannya, kemudian T hitungnya kita kasih
True. Nah, setelah kita operasikan, ternyata kita dapatkan p-value-nya 0,0003. Nah, ternyata dia lebih kecil dari alpha-nya 0,05. Sehingga dari p-value dan alpha ini, ketika dibandingkan, itu akan menghasilkan juga bahwasanya H0 ditolak, sehingga memperkuat dari tadi perbandingan T hitung dengan T tabel. Nah, dari hasil uji korelasi ini, dengan menggunakan uji ekor kanan, diperoleh T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka T hitung jatuh di daerah penolakan H0, sehingga H0 ditolak. Begitupun dengan p-value-nya lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak. Dengan demikian, dengan demikian, maaf ini, cukup bukti untuk menolak H0 dan mendukung klaim yang menyatakan bahwa terdapat hubungan monoton positif yang signifikan secara statistik antara jumlah balita gizi buruk dengan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil poster yang sudah saya buat dan juga pengolahan data dengan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan juga uji korelasi Rank-Spanman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila terdapat kekeliruan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.